春菜、いい加減起きろよ。早く起きてよ。起きろよ、春菜。起きてよ。秋人くん、わかりますか？わかりますか？AED 持ってきて。はい。Kisah ini dimulai di atap sebuah rumah sakit. Di bawah langit yang cerah, seorang pemuda bernama Akito berdiri di tepi kehampaan. Dunianya telah kehilangan warna. Dalam kesunyian hatinya, ia melemparkan sebuah pertanyaan ke dunia maya melalui ponselnya, yaitu apakah ada cara termudah untuk mengakhiri hidup. Pertanyaan itu dibaca dan dijawab oleh banyak netizen, dan salah satunya dengan enteng menyarankan agar ia melompat dari ketinggian. Namun takdir memiliki rencana lain. Sebelum ia sempat benar-benar mempertimbangkan saran yang kejam itu, telinganya menangkap suara benda jatuh di dekatnya. Saat menoleh, ia melihat seorang gadis duduk sendirian. Tubuhnya sangatlah mungil. Rambutnya menyentuh bahu dan tangannya sibuk menggoreskan pensil di atas kertas gambar. Gadis itu terlihat begitu tenang seolah dunia tidak mampu menyakitinya, dan gadis itu bernama Haruna. Pertemuan itu menjadi awal dari sebuah kisah yang perlahan mengikat hati keduanya. Akito yang tergerak oleh rasa penasaran yang tidak bisa ia jelaskan, ia pun mendekatinya dan melihat Haruna sedang menggambar sebuah pemandangan. Ketika Akito bertanya tentang gambar itu, ia menjawab bahwa itu adalah surga, sebuah tempat yang ia bayangkan akan menjadi rumah barunya. 天国。天国。私がもうすぐ行くところ。 Penjelasan itu seketika memukul Akito seperti angin yang berhembus dengan kencang. Ternyata Haruna tidak sedang bercanda. Ia benar-benar mengatakan bahwa ia akan segera pergi ke tempat itu. Tanpa banyak ekspresi, Haruna mengaku bahwa hidupnya tidak akan bertahan lama karena penyakit langka yang ia derita sejak lahir. Bagi orang lain, kenyataan itu mungkin menghancurkan. Namun bagi Haruna, itu adalah sesuatu yang ia terima dengan hati yang lapang. Ia memandang kematian bukan sebagai akhir, tetapi sebagai perjalanan menuju tempat di mana rasa sakit tidak ada lagi. Tentu Akito tidak mengerti bagaimana seseorang bisa berbicara tentang kematian dengan begitu tenang. 何十万人に一人しかかからない珍しい病気なんだ。もうすぐ死ぬの。あと半年で。ずっと病院いるよりあっちの方が景色もずっと良さそうだから。 Sejak hari itu, hati Akito dipenuhi dengan pertanyaan. Bagaimana bisa ada yang tetap tersenyum meski tahu waktunya terbatas? Pertanyaan-pertanyaan itu mengusik pikirannya sepanjang malam. Akito terombang-ambing antara kekosongan hidupnya sendiri dan kekagumannya terhadap keberanian seorang gadis yang baru ia temui. Beberapa hari setelahnya, dorongan hati yang tak bisa ia tahan membuat Akito kembali ke rumah sakit. Ia tidak tahu apa yang ia cari. Bisa jadi sebuah jawaban, atau mungkin hanya secercah harapan. Tanpa rencana, tanpa petunjuk, ia berkeliling lorong rumah sakit hingga akhirnya takdir kembali mempertemukan mereka. Di depan sebuah lift yang baru terbuka, Haruna muncul tepat di hadapannya. Gadis itu meski tampak terkejut, ia tanpa ragu mengajak Akito ke kamarnya. Sejak saat itu, hubungan mereka berkembang perlahan seperti bunga yang mulai mereka di musim semi. Haruna bercerita bahwa selama ini ia tidak pernah memiliki teman yang datang untuk menjenguknya. Kesepiannya itu begitu dalam hingga setiap menit terasa seperti hari. Akito yang awalnya hanya ingin menemukan jawaban, kini justru menemukan kedekatan yang membuat hatinya menjadi nyaman. 私も出したいけど対策書く時間は残ってないからな。よし、君に託そう。美大入って2課点取ろう。 Hari-hari mereka mulai terisi cerita. Haruna menunjukkan gambar-gambar yang ia buat sejak kecil. Gambar-gambar yang penuh imajinasi, warna, dan sebuah harapan. Ia menggambar dunia yang ingin ia kunjungi. Tempat-tempat yang hanya ada dalam hati dan pikirannya. Menggambar membuatnya merasa bebas, seolah tubuhnya yang rapuh bukan lagi sebagai penjara. Akito pun mulai membuka dirinya. Ia mulai menceritakan kehidupannya, keluarganya,
hidupnya, dan mimpi-mimpi kecil yang perlahan memudar sejak penyakitnya sendiri mulai terungkap. Karena tanpa ia sadari, ia juga menyimpan rahasia, yaitu tumor berbahaya di dekat jantungnya. Sama seperti Haruna, waktu hidupnya pun sudah tidak panjang lagi. Meski ia menyembunyikan semuanya kepada Haruna, pertemuannya dengan Haruna di hari itu membangkitkan ketakutan sekaligus keberanian yang tidak pernah ia miliki. また来てもいい？君の絵また見たいなって。いいよ。面会を許可します。 Semakin sering mereka bertemu, semakin sulit bagi Akito menahan perasaan yang tumbuh di dalam hatinya. Haruna bukan hanya gadis yang sakit, ia adalah cahaya kecil yang mampu membuat dunia Akito menjadi lebih hangat. Ia membuat Akito ingin hidup setidaknya untuk sementara. Waktu terus berjalan, Akito pun mulai membawakan hadiah-hadiah kecil untuk Haruna, seperti bunga, makanan ringan, atau benda sederhana yang bisa menjadi objek untuk menggambarnya. Salah satunya ada rangkaian bunga Garbera dengan 5 warna. Haruna tentu saja sangat menyukainya. Ia memotret setiap kelopak dan tersenyum seolah menerima potongan kecil kebahagiaan yang sudah lama menghilang. Di sela-sela perbincangan itu, Akito bertanya kepada Haruna siapakah orang yang paling ia tunggu kehadirannya. Di sana Haruna menjawab jika ia sangat ingin bertemu dengan ayahnya. Sudah 5 tahun sejak Haruna sakit, ia tidak pernah bertemu lagi dengan ayahnya. Ayahnya itu adalah seorang pecinta alam. Ia selalu menjelajahi tempat-tempat yang sangat indah. Ketika Haruna lahir, ayahnya itu ingin sekali mengajak Haruna ke tempat-tempat indah itu. Namun dikarenakan Haruna terlahir dengan kondisi seperti ini, ayahnya itu jadi tidak bisa mengajaknya berkeliling sehingga Haruna ingin bertemu dengan ayahnya untuk meminta maaf. Ia ingin meminta maaf karena terlahir dengan kondisi tubuh yang sangat lemah, sehingga dia tidak bisa menemani ayahnya untuk berkelana. 子供が生まれたら一緒にキャンプとか海に行くのが夢だったみたいで、どこにも行ってあげられなかった。だからこんな体で生まれてきてごめんなさいって、健康な娘じゃなくてごめんなさいって。 Mendengar cerita itu, Akito mulai penasaran mengapa kedua orang tua Haruna tidak pernah terlihat di rumah sakit. Pada akhirnya, dia pun bertanya kepada kepala perawat mengenai kedua orang tua Haruna. Ia sedikit bingung mengapa mereka tidak pernah menjenguknya. Akito meminta kepada kepala perawat untuk menghubungi ayah Haruna agar mau datang. Atau jika dia memang sibuk, bisa menghubungi ibunya saja agar Akito bisa berbicara langsung dengannya. Mendengar kalimat tulus dari Akito, kepala perawat hanya bisa terdiam. Ia menatap lama Akito sampai akhirnya dia mengatakan bahwa seseorang yang ada di hadapan Akito saat ini adalah ibu dari Haruna. Pada akhirnya mereka berdua pun berbincang bersama. Di sana ibu Haruna menjelaskan bahwa ayah Haruna tewas dalam kecelakaan. Di suatu hari mereka mendapatkan izin dari dokter untuk pergi berlibur karena kondisi Haruna sedikit lebih baik. Ayah Haruna yang memang suka traveling, akhirnya dia mengajak Haruna ke pantai untuk yang pertama kalinya. Haruna kecil yang ternyata menyembunyikan rasa sakitnya agar bisa pergi bersama ayahnya. Di perjalanan, ia tidak bisa menyembunyikan hal tersebut. Penyakitnya seketika kambuh lagi dan ayah Haruna yang sangat khawatir kepada putrinya itu, dia tidak fokus sehingga mereka berdua mengalami kecelakaan. 春菜春菜おい大丈夫か春菜おい Haruna masih bisa diselamatkan, akan tetapi ayahnya tewas sebelum sempat dilarikan ke rumah sakit. Setelah kejadian itu, Haruna mulai menyalahkan dirinya sendiri. Dia menganggap jika hidupnya adalah sebuah kesalahan sehingga dia ingin segera bergabung dengan ayahnya. Sebelumnya ia sangat tertutup sampai akhirnya Akito datang dan Haruna menjadi sedikit terbuka. Ibu Haruna tentu sangat berterima kasih kepada Akito karena terus menemani putrinya itu, dan selagi tidak mengganggu pendidikannya, Akito diizinkan untuk terus menjenguk Haruna di rumah sakit. 勉強の邪魔にならない程度でいいから、これからも友達でいてあげてね。
Di saat yang sama, hubungan Haruna dengan Ayaka, teman masa kecilnya, ternyata menyimpan banyak luka. Mereka pernah sangat dekat namun berpisah karena Haruna sering absen akibat penyakitnya. Saat Akito berusaha mempertemukan mereka kembali, Ayaka merasa bimbang antara penyesalan, marah pada keadaan, dan rasa sakit yang lama sudah terkubur. Meskipun demikian, hubungan Akito dan Haruna terus berkembang. Mereka menertawakan hal-hal kecil, berbagi cerita, bahkan saling menghibur saat dunia terasa gelap. Akito ingin memberi Haruna hal-hal yang selama ini tidak ia dapatkan, yaitu momen-momen kecil yang penuh makna. Ia menemani Haruna berjalan di lorong rumah sakit, menghabiskan sore bersama memandang langit, hingga menikmati suara denting angin dari jendela kamar. もうすぐ死ぬと分かっていたら何をしますか？その答えは残された時間を彼女のために使うことだ。いらっしゃい。Hingga tibalah hari ketika festival musim panas akan digelar. Haruna bermimpi menonton kembang api dari jendela kamarnya bersama Akito. Pada akhirnya mereka pun membuat janji sederhana, yaitu pada tanggal 20 Agustus mereka akan menyaksikan langit malam dihiasi cahaya bersama-sama di dalam kamar tempat Haruna dirawat. Namun takdir kembali mempermainkan mereka. Di tengah masa itu, penyakit Akito mulai kambuh. Ia pingsan di depan teman-temannya saat hendak pergi ke bioskop untuk menonton bersama. Dan ketika sadar, ternyata Akito sudah tidak sadarkan diri selama 1 minggu penuh. Tentu Akito sangat terkejut sehingga dia bertanya tanggal berapa saat ini. Ibunya itu bilang bahwa sekarang tanggal 20. Ya, tanggal dimana Akito sudah membuat janji kepada Haruna untuk menonton kembang api bersama di kamar Haruna. Di malam hari, saat Akito melihat ponselnya, ia menemukan banyak sekali pesan dari Haruna yang mencari keberadaannya karena Akito sudah seminggu tidak mengunjunginya. Dikarenakan tubuhnya saat ini sangatlah lemah dan tidak bisa meninggalkan rumah sakit, Akito pun menghubungi Haruna dan meminta maaf karena tidak bisa menepati janjinya. Namun di sana lagi-lagi Haruna menyembunyikan rasa kecewanya. Ia hanya menjawab jika ia bersyukur karena Akito tidak melupakannya. Meski ada kesalahpahaman di antara mereka, Akito yang tidak ingin Haruna mengetahui kondisinya saat ini, ia hanya meminta maaf dan mengajaknya untuk melihat kembang api di tahun berikutnya. Haruna yang memang mengetahui jika hidupnya akan segera berakhir, dia hanya menjelaskan jika mungkin mereka tidak akan pernah mewujudkan impian itu. Akan tetapi Akito kembali memberikan semangat kepada Haruna bahwa mereka harus terus berjuang. Mereka harus terus melawan penyakit itu dan menciptakan momen-momen bahagia lain di sisa waktu hidupnya. 余命半年って言われてもうずいぶん経ってるよ。花火見るのこれで最後かな。クリスマスも新年会も18歳の誕生日会もやろうよ。4月だよね。もっと生きようよ。来年こそ一緒に見よう。 Hari-hari setelahnya terasa lebih berat. Teman-teman Akito, Eri dan Sota akhirnya mengetahui penyakit yang selama ini Akito sembunyikan. Meskipun Akito sendiri tidak ingin mereka terlibat lebih jauh dalam masalahnya, mereka berdua memaksa dan ingin tetap menemani Akito dalam senang maupun susahnya. Karena bagi mereka itu adalah arti dari persahabatan. Selain kedua temannya, Ibu Haruna pun mengetahui jika Akito memiliki penyakit ganas yang akan segera merenggut nyawanya. Hal itu dikarenakan Akito dirawat di rumah sakit yang sama dengan Haruna. Saat mereka berdua bertemu kembali, Akito meminta Ibu Haruna untuk tidak memberitahukan hal ini kepada putrinya. Akito ingin semuanya berjalan normal seperti biasa. Ia hanya ingin menemani Haruna di sisa hidupnya meskipun hidupnya sendiri juga terus memendek. 春菜さんには言わないでください。2人で普通の17歳らしく残された時間を過ごしたいって。
Beberapa hari kemudian, saat Akito sudah diperbolehkan pulang, ia tanpa berpikir panjang langsung menghampiri Ayaka dan menjelaskan kepadanya jika waktunya sudah hampir habis. Haruna akan segera meninggal karena penyakit ganasnya. Oleh karena itu, Ayaka harus ikut bersamanya ke rumah sakit dan memperbaiki semua kesalahpahaman mereka di masa lalu. Saat tiba di sana, Haruna menjadi sangat sedih melihat satu-satunya sahabat lamanya itu akhirnya datang untuk menjenguknya. Pertemuan kedua sahabat itu dipenuhi dengan air mata. Ayaka meminta maaf karena sudah acuh dan tidak pernah datang menemuinya. Di sana, Haruna pun ikut meminta maaf, mengakui bahwa di masa lalu ialah yang bersalah karena sudah memutus tali persahabatan mereka. ごめん春菜、私がひどいこと言ったから。違う、私だよ、嘘だよね、信じ合わない。 Setelah pertemuan itu, di perjalanan pulang, Ayaka bercerita kepada Akito. Dulu saat di sekolah dasar, semua orang menjauhi Haruna karena penyakitnya. Akan tetapi, Ayaka justru mendekatinya, mengajaknya bermain, dan tertawa bersama. Dari situ, hubungan mereka mulai terbentuk. Ayaka dan Akito jadi sering menghabiskan waktu bersama. Mereka menjadi sahabat yang tidak bisa terpisahkan. Akan tetapi, saat mereka berdua memasuki kelas menengah pertama, penyakit Haruna menjadi semakin parah yang membuatnya sering tidak masuk kelas. Puncaknya terjadi tepat saat hari perpisahan. Haruna yang tidak bisa menghadiri upacara tersebut, dia dikunjungi oleh Ayaka yang membawa ijazah buatannya sendiri. Ayaka terus menyemangati Haruna untuk tidak menyerah dan masuk ke SMA yang sama meski nantinya Haruna hanya bisa mengikuti kelas secara daring. Namun apa yang didapat Ayaka justru membuatnya sangat terkejut. Haruna dengan mata yang dipenuhi air mata, ia justru mengatakan bahwa mereka bukanlah teman. Apa yang dilakukan Ayaka terlihat seperti menghinanya karena dia tidak bisa mendapatkan ijazah aslinya. Ayaka tentu tidak bermaksud seperti itu, namun dia yang terus saja disalahkan dan bahkan diusir oleh Haruna. Dia pun tidak memiliki pilihan lain selain pergi, dan semenjak hari itu mereka tidak pernah bertemu lagi. 友達として一緒に卒業。友達じゃないよ。子供の時から友達なんて思ったことない。もう来ないで。バイバイ。バイバイ。 Mendengar cerita itu, Akito yang memang sudah mulai mengerti Haruna, ia pun mengucapkan mungkin itu hanyalah akal-akalan Haruna karena dia tidak ingin Ayaka bersedih jika mengetahui bahwa dirinya tidak akan hidup lebih lama lagi. Akito jelas tahu bagaimana rasanya menjauhkan diri dari teman-temannya hanya karena tidak ingin melihat mereka menderita karena kehilangannya. Di malam hari, ayah Akito menghampiri dan menunjukkan sebuah program pemulihan yang sudah direkomendasikan dokter kepadanya. Meskipun operasi itu hanya akan menambah sedikit masa hidupnya, ayah Akito ingin agar dia mau melakukan hal tersebut sehingga dia bisa mengikuti pameran seni nikah yang sudah lama ingin dia ikuti. Namun di sini ternyata Akito menolak hal tersebut. Ia merasa akan membuang banyak waktu setelah operasi untuk masa pemulihan. Oleh karenanya, ia pun menolak permintaan itu dan meminta maaf kepada ayahnya dengan beralasan bahwa operasi ini hanya akan menghancurkan finansial keuangan keluarga mereka. ごめんな、押し付けて。これお前じゃなくてお父さん自分のためだったのかもしれない。 Hari-hari berikutnya berjalan dengan sangat baik. Ayaka kini menjadi lebih sering menemui Haruna di rumah sakit. Mereka bertiga pun menjadi semakin akrab. Saat berbincang berdua saja di luar rumah sakit, Ayaka memberikan 2 tiket festival sekolah agar Akito bisa mengajak Haruna pergi ke sana. Hal itu dilakukan oleh Ayaka karena dahulu Haruna sangat ingin menghadiri festival sekolah. Namun karena kondisinya tidak memungkinkan, ia pun pingsan tanpa sempat mengikuti festival itu. Oleh karenanya, kini Akito harus membawa Haruna agar dia bisa mewujudkan impian masa kecilnya itu. ああ、鈍い。春菜を誘ってやってってこと？春菜を連れてくよ。
必ず。 Pada akhirnya mereka pun menyusun sebuah rencana. Akito dan Ayaka mempersiapkan segalanya di festival sekolah. Mereka juga mendapatkan izin dari Ibu Haruna dan dokter untuk menghadiri festival itu. Pada hari festival, Akito pun menjemput Haruna di rumah sakit dan untuk pertama kalinya setelah sekian lama, Haruna akhirnya bisa keluar dari rumah sakit meskipun hanya 1 hari saja. Di festival itu mereka mulai tertawa bersama. Matanya berbinar melihat stand-stand makanan, kostum zombie, dan keriuhan khas anak SMA. あいつらだけの入れない世界がある感じ。 Haruna karena sudah lama tidak merasakan kebahagiaan ini, ia menjadi kelelahan dan jantungnya seakan menjadi semakin lemah. Meski napasnya kini kian memberat, Haruna menolak untuk pulang karena dia harus melihat Ayaka yang akan tampil. Pada akhirnya, Akito pun menuruti keinginan dari Haruna. Dia duduk di kursi roda di barisan penonton dan menyaksikan Ayaka tampil di atas panggung. Kini mimpinya yang sebelumnya terkubur akhirnya terwujud berkat bantuan dari Akito. Setelah festival selesai, saat mereka berada di perjalanan pulang dengan bus, Haruna berterima kasih kepada Akito. Di sana, Akito berkata jika lain kali mari pergi ke sebuah pantai. Akito ingin mewujudkan semua tempat yang Haruna gambar di buku sketsanya. Namun di sini Haruna hanya tersenyum dan berkata dengan lirih, "Semoga aku masih punya waktu lagi sehingga mereka bisa pergi bersama." Kata-kata itu seketika mengingatkan Akito bahwa memang Haruna tidak memiliki banyak waktu mengingat sisa hidupnya hanya tinggal beberapa bulan saja. Akito yang tidak ingin membuang sisa waktu yang sangat berharga itu, ia pun tiba-tiba menghentikan bus, lalu kemudian menggendong Haruna di punggungnya dan mereka pun akhirnya pergi menuju pantai. Di tepi pantai, di tengah suara gemuruh ombak, Haruna menatap Akito sambil berkata bahwa ia ingin merasakan cinta, lalu menambahkan, "Jika aku mati, maukah kamu menciumku dan menghidupkanku kembali seperti putri salju?" Mendengar itu, Akito hanya bisa terdiam, lalu menjawab bahwa dia tidak mungkin bisa. Ia tidak mau menjanjikan keajaiban yang ia sendiri tidak miliki. Seketika itu, air matanya jatuh. Akito mencoba memberitahu Haruna hal yang sebenarnya terjadi. Akan tetapi, sebelum sempat menyelesaikan kata-katanya itu, Haruna menyela dengan berkata, "Hentikan Akito, jangan katakan itu. Saat ini aku hanya ingin mendengar sesuatu yang bahagia saja darimu." 何もしてあげられなくて、君に隠してたことがあったんだ。だから。言わないで。今は幸せな話しか聞きたくないから。 Pada suatu siang yang tenang, Akito kembali mengunjungi Haruna setelah menjalani fisioterapi. Kini setiap langkah terasa berat, namun ia tetap memaksakan diri. Saat itu Haruna terlihat sedang menggambar. Tangannya bergerak dengan sangat pelan, jauh lebih lambat dari sebelumnya. Saat Akito duduk di sampingnya dan meminta agar Haruna menunjukkan gambar itu, Haruna justru menjawab jika tidak ada rasanya jika hanya Akito lah yang melihat hasilnya. Haruna ingin melihat karya dari Akito sehingga dia meminta untuk menggambar dirinya di keesokan hari. Tanpa banyak bicara, di keesokan harinya Akito mengambil pensil dan mulai menggambar Haruna yang terduduk lemas di kasurnya. Saat Akito mulai menggambar, Akito menceritakan pertemuan pertama mereka di atap rumah sakit. Saat itu ia mengaku bahwa ia melihat Haruna sebagai seorang malaikat, seseorang yang begitu berani menghadapi kematian. Mendengar itu, Haruna tersenyum lemah dan berkata, "Akito, kamu sudah salah besar. Saat pertama kali kita bertemu, itu adalah hari pertama di mana dokter memberiku vonis hidup dalam 6 bulan saja. Tentu di saat itu ia sangat ketakutan. Ia hanya berpura-pura berani dengan berkata ingin segera mati. Akan tetapi itu di masa lalu. Sekarang, setelah bertemu
dengan Akito, Haruna tidak ingin cepat mati. Haruna ingin hidup lebih lama dan menghabiskan lebih banyak waktu bersama Akito dan Ayaka. Pertemuan mereka telah mengubah segalanya. Semenjak hari itu, Haruna memutuskan untuk berjuang dari hari ke hari. Setelahnya, Haruna pun memegang tangan Akito dan memintanya untuk berjuang bersamanya. 知らされたんだ。分かってたことなのにね。私死にたくない。もっと生きたい。もっと秋人くんやあやちゃんと一緒にいたい。 Kata-kata itu memberi Akito kekuatan. Ia pulang ke rumah dan memberitahu orang tuanya jika ia akan mengambil tawaran perawatan eksperimental yang sebelumnya ayahnya tawarkan. Meski nantinya kondisi keuangan mereka akan berantakan, Akito memohon operasi itu tetap dilakukan karena ia ingin memperjuangkan kehidupannya. Namun waktu mereka telah habis karena kesehatan Haruna semakin menurun. Tepat saat Akito mengunjungi para perawat membawa gadis itu karena kondisinya sudah sangat darurat. Akito menyadari betapa cepatnya waktu berlalu, betapa cepatnya tubuh Haruna mulai melemah. Tetapi ia menolak untuk menyerah. Ia memutuskan untuk tetap menunggu Haruna meskipun ia tidak tahu apakah Haruna akan bangun lagi atau tidak. Namun di saat-saat kritis seperti itu, penyakit Akito justru datang lebih awal. Ia yang tadinya ingin menemani Haruna di sisa-sisa hidupnya, justru malah tergeletak pingsan di ruangan rumah sakit akibat penyakit yang ia derita. 春菜、いい加減起きろよ。早く起きてよ。起きろよ。春菜、起きてよ。秋人くん。わかりますか？わかりますか？AED 持ってきて。はい。 Beberapa hari berlalu ketika Akito sudah mulai sadar. Ternyata semuanya benar-benar sudah berakhir. Ayaka yang kini duduk di sampingnya, ia menatap Akito dengan wajah yang marah sambil berkata, "Kenapa Akito? Kenapa kamu tidak ada di sana saat Haruna benar-benar membutuhkanmu? Haruna sempat membuka matanya dan memanggil-manggil namamu, namun kamu malah tidak ada di sana." Akito yang tidak ingin Ayaka mengetahui hal yang sebenarnya terjadi, dia hanya terdiam tidak sanggup mengatakan kata apapun sampai Ayaka meninggalkannya. Saat Ayaka pergi, ibu Haruna menghampiri Akito. Ia menyerahkan buku sketsa terakhir dari Haruna, sebuah buku yang Haruna rahasiakan darinya. Di sana selain memberikan buku itu, dia berterima kasih kepada Akito karena sudah meluangkan waktunya untuk melindungi dan menghibur Haruna di sisa-sisa hidupnya. Setelahnya, Akito pun pergi ke kamar di mana Haruna pernah dirawat. Di sana ia membuka buku sketsa yang memang ternyata sudah disiapkan untuk dirinya. Saat melihat gambar dan tulisan itu, Akito menjadi sangat sedih. Di dalamnya, Haruna menulis bahwa berkat Akito, kamar rumah sakitnya yang dingin telah berubah menjadi sebuah surga. Akito telah memberinya senyuman yang cukup untuk seumur hidup. Ia meminta Akito untuk terus hidup demi mereka berdua, untuk terus melukis, dan di halaman terakhir, sebagai ganti semua bunga yang telah Akito berikan, Haruna menggambar 3 tangkai bunga gerbera. ここが今の私にとっての天国です。秋人くんのおかげで本当に幸せだったよ。空の向こうでおじいちゃんになった秋人くんと再会できる日を数えきれないお花のお返しに私もお花を贈るね。 Kepergian Haruna menghancurkan dunia Akito. Ditambah lagi Akito tahu jika ia tidak punya banyak waktu tersisa karena penyakitnya terus menggerogoti tubuhnya. Namun ia memutuskan untuk menjalani sisa hidupnya dengan cara yang sama seperti yang Haruna ajarkan, yaitu dengan keberanian, ketulusan, dan cinta yang tidak menginginkan sebuah balasan. Akito menghabiskan hari-hari terakhirnya dengan menggambar, menjalankan operasi
agar umurnya sedikit bertambah dan berkeliling taman bersama keluarganya. Ia benar-benar menikmati sisa hidupnya seperti yang diinginkan oleh Haruna. Meski Haruna sudah tidak ada, Akito terus berjuang dan menikmati sisa-sisa kehidupannya. Beberapa bulan kemudian, ketika tubuhnya sudah tidak mampu menahan rasa sakit lagi, Akito merasakan suatu kedamaian yang sama seperti yang pernah ia lihat di wajah Haruna. Saat itu Ayaka sudah mengetahui segalanya. Ia sudah tidak marah lagi kepada Akito dan malah terus mengunjunginya di rumah sakit dengan membawakan bunga gerbera, sebuah bunga yang sama seperti yang dilakukan oleh Akito kepada sahabatnya dahulu. Di suatu hari, Ayaka menunjukkan akun media sosial Haruna yang sudah lama tidak aktif. Di sana terdapat satu unggahan terakhir yang ditujukan untuk anak laki-laki yang lahir di musim gugur, dan itu adalah untuk dirinya. Akan tetapi dikarenakan postingan itu terkunci, Akito terus mencoba membukanya dengan berbagai kata sandi yang berkaitan dengan mereka. Hingga pada akhirnya Akito teringat gambar terakhir di buku sketsa Haruna yang terdapat 3 bunga gerbera. Saat Akito memasukkan kata 3 gerbera, akhirnya postingan itu pun berhasil ia buka. Saat melihat semua tulisan Haruna, akhirnya Akito mulai menyadari jika ternyata Haruna sudah tahu bahwa Akito juga mengidap penyakit yang tidak bisa disembuhkan. Haruna mengetahui hal itu dari ibunya, di mana Akito juga dirawat di rumah sakit yang sama sehingga dia tidak bisa menepati janjinya untuk melihat kembang api bersama. Dari situ Haruna mulai mengerti jika Akito sudah menutupi semuanya hanya karena tidak ingin membuatnya bersedih. Oleh karenanya, untuk membalas semua kebaikan Akito, Haruna berpura-pura tidak mengetahui apapun dan memberikan gambar 3 bunga gerbera yang memiliki arti yaitu aku mencintaimu. Melihat itu, Akito tersenyum di antara air matanya. Kisah cinta mereka yang murni, yang tersembunyi di balik rahasia dan penyakit, akhirnya benar-benar tersampaikan. 自分に残された時間を全部私のために使ってくれたんだね。私この余命半年が一生で一番幸せだったよ。君の痛みを私が背負うから。そして私が先に死んで空の上から君を見守るから。3本のガーベラはね、あなたを愛していますっていう意味なの。Akito Hayasaka hidup 3,5 tahun lebih lama dari diagnosa awalnya. Ia meninggal pada tanggal 20 Agustus, hari yang sama dengan Haruna. Di saat-saat terakhirnya, dia ditemani oleh Ayaka yang takjub dengan kisah cinta mereka berdua. Sebelum Akito benar-benar pergi, Ayaka menggambar di kuku Akito sebuah 3 tangkai bunga gerbera. Dan ya, ternyata Ayaka jatuh cinta kepada Akito setelah semua yang sudah mereka lewati bersama. Ayaka yang kini sendirian, ia menghadiri festival seni nikah dan melihat karya dari Akito, sebuah karya yang dia persembahkan untuk Haruna dengan judul Langit Kita. Dan di sanalah kisah mereka berdua berakhir. Kisah mereka tidak berakhir dengan tangisan, tetapi dengan keheningan yang sangat lembut. Dua jiwa yang terluka saling menemukan satu sama lain dan saling menguatkan dalam waktu yang singkat namun penuh makna. Cinta mereka mungkin tidak lama, namun hal itu cukup untuk mengubah arah hidup keduanya. Dalam keabadian, mungkin Akito dan Haruna akhirnya berjalan berdampingan, hidup di alam lain tanpa rasa sakit, tanpa batasan, dan dengan langit yang lebih cerah dari yang pernah mereka lihat sebelumnya.